Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Video kali ini aku mau menceritakan kasus pembunuhan yang korbannya itu satu keluarga. Benar-benar dari mama, papa, dan anak-anak. Dan yang lebih menarik lagi, sidik jari dari pelaku di kejadian ini itu ditemukan banyak banget. Gak cuma sidik jari, tapi berbagai barang milik pelaku. Tapi, dengar lah, langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di bulan Desember tahun 2000. Jadi udah 24 tahun yang lalu. Ini terjadi di daerah Kamisoshi Gaya 3, Setagayaku di Tokyo. Ini boyo bener apa enggak? Tapi kok jadinya modok ya, pokoknya di daerah itu di Jepang. Nah, keluarga yang mau aku ceritakan ini terdiri dari 4 orang, Rek. Si ayah itu bernama Mikio Miyazawa yang berusia 44 tahun dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Si ibu ataupun si istri bernama Yasuko dan berusia 41 tahun, profesinya ibu rumah tangga. Dan mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Niina, sedangkan anak keduanya itu bernama Rei. Putri putra 8 tahun 6 tahun. Keluarga yang terdiri dari 4 anggota ini merupakan keluarga idaman. Bisa dibilang keluarga idaman, mereka berkecukupan, bahagia. Kalau ada liburan panjang, mereka ya liburan bareng gitu itu. Nah, kejadian yang perlu kita ketahui itu terjadi pada tanggal 30 Desember tahun 2000. Jadi tanggal 30 Desember pastinya hari libur ya, atau udah mendekati akhir tahun. Tapi agak berbeda dengan orang lain. Keluarga ini mereka itu nggak merayakan di malam hari kayak nongkrong atau gimana, melainkan tanggal 30 itu benar-benar mereka lewati kayak hari biasa. Jadi jam 10 keluarga Miyazawa ini mulai siap-siap tidur. Jadi si ayah sama si ibu itu masuk ke kamar untuk tidur bersama, sedangkan anak-anaknya juga mempersiapkan diri untuk tidur. Ceritanya ini berlanjut di keesokan harinya pada tanggal 31 Desember tahun 2000. Jadi di hari terakhir di tahun 2000 itu, satu keluarga ini udah janjian untuk menghabiskan waktu mereka dengan tetangganya, lebih tepatnya sama neneknya. Jadi nenek dari si istri itu bernama Ibu Haruko, itu tinggal juga dekat dengan rumah mereka, jadi tetangga dan juga merupakan neneknya gitu. Karena udah janjian untuk ketemuan, jadi dari pagi si nenek itu udah nungguin gitu, ditunggu, tapi mereka itu kayak nggak datang gitu. Ya udahlah ditunggu aja. Tapi ya nggak datang. Jam 9 lebih ya nggak datang. Jam 10 kok ya belum datang gitu. Terus dilihat dari jauh, kesannya itu rumahnya itu kayak sepi banget gitu loh. Kalau misalnya mereka itu ada rencana datang ke rumah ini, kan seharusnya kayak ada kelihatan siap-siap gitu. Tapi bahkan lampu di rumahnya itu masih belum mati. Dan karena ditunggu-tunggu sampai jam 10 nggak datang, akhirnya neneknya ini coba telepon ke rumah mereka. Ditelepon. Tapi nggak ada yang ngangkat. Neneknya ini mikir positif. Oke, mungkin telat bangun, mungkin capek gitu. Yaudahlah tak tungguin lagi gitu. Maunya nunggu sampai jam 11, tapi udah nggak sabar. Sehingga pada pukul 10:40, neneknya ini mutusin untuk datengin rumah anak putrinya ini. Sesampainya di situ, neneknya ini mulai manggilin. Yasuko, Rei, Nina. Loh, tapi nggak ada yang jawab gitu. Dan waktu dicek, pintunya itu juga nggak terkunci ternyata. Sehingga si nenek ini buka pintu. Dan seketika pintunya ini dibuka, neneknya itu benar-benar kaget banget. Karena menantu alias suami dari putrinya itu kelihatan tergeletak di tengah rumah itu. Dan kelihatan jelas kondisinya udah meninggal. Melihat itu, si nenek ini langsung mulai cemas dan mulai mencari putri dan juga cucu-cucunya. Nah, karena rumahnya ini 2 tingkat, neneknya itu mulai mau naik gitu. Waktu mau naik, neneknya ini menemukan putrinya dan juga cucu perempuannya yang juga sudah meninggal. Dan kondisinya itu lumayan parah. Muka dan juga lehernya itu ada bekas tusukan pisau dan tentunya rumahnya itu benar-benar udah berlumuran darah. Melihat itu, neneknya ini menjadi lebih cemas lagi dan mulai mencari cucu laki-lakinya. Berharap semoga cucu yang satu ini dia itu bersembunyi di kamarnya dan aman gitu. Nah, kebetulan karena kamarnya ini di lantai 2, neneknya ini langsung naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar cucunya. Tapi ketika dibuka, lagi-lagi neneknya kecewa. Cucu laki-lakinya alias si Rei ini meninggal dan berbaring di
kasurnya. Dan ketika dilihat baik-baik, ternyata di bagian lehernya itu ada kayak bekas cekian. Jadi untuk cucu laki-lakinya ini itu nggak ada bekas tusukan pisau, tapi kelihatan jelas dicekik. Melihat itu, nenek Haruko langsung menghubungi kepolisian. Kepolisian datang ke rumah itu dan memulai investigasi. Gak lama setelah investigasi, kepolisian berhasil menemukan 2 buah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh si ayah, si ibu, dan juga cucu perempuan. Dan salah satu pisaunya, tadi kan aku bilang ada 2 pisau itu. Salah satu pisaunya itu bahkan sampai udah bengkok gitu. Jadi nusuk itu nggak cuman gini, tapi ditusuk bener-bener sampai pisau itu bengkok, bayangkan. Dan pisau satunya lagi itu bahkan sampai patah. Jadi pisau tapi udah nggak ada pisaunya, cuman ada gagangnya. Di sini mungkin Pol-Pol agak kaget karena Pol-Pol ngira tanggal 30 ada sesuatu, 31 ada apa baru meninggal ya toh. Tapi di sini Pol-Pol santai dulu karena mulai saat ini ceritanya itu bakal menjadi lebih intens dan juga lebih mengagetkan lagi. Setelah menemukan 2 pisau itu, akhirnya tim forensik juga datang ke tempat itu dan mulai ngecek ada nggak sidik jari yang mencurigakan. Setelah dicari, polisi menemukan banyak banget sidik jari. Karena sidik jari yang ditemukan itu beda sama sidik jari dari 4 anggota keluarga ini. Ditemukannya itu bukan cuma 1-2 yang kelihatan kayak nggak sengaja di meja, di laci, di pegangan tangga, pokoknya di banyak tempat sidik jarinya itu bener banyak banget. Dan sidik jari yang ditemukan merupakan sidik jari bagian jempol dan tengahnya itu ada lingkaran diikuti dengan bentuk spiral. Ya mayoritas dari orang-orang bentuk sidik jari ya gitu-itu ya toh, meskipun agak beda detailnya. Dan sidik jari yang ditemukan ini disebut Butapa sama kepolisian Jepang karena kesannya itu kayak moncong babi katanya. Setelah diselidiki, polisi membuat kesimpulan kayak gini. Diperkirakan pelaku itu melakukan aksinya pada pukul 11.30 di tanggal 30 Desember dan berakhir pada pukul 12.05 tanggal 31 Desember. Dan yang membuat polisi lebih kaget lagi adalah setelah pelaku melakukan aksinya ini, diperkirakan pelakunya itu tinggal di rumah itu untuk waktu yang cukup lama. Jadi setelah membunuh 4 orang ini, dia itu masih tiduran di rumah, pergi ke sana ke sini. Bahkan diperkirakan pelakunya itu baru meninggalkan tempatnya itu pada pukul 10 pagi tanggal 31 Desember. Jadi pas neneknya telepon itu, kemungkinan pelakunya masih di situ. Nah, kok bisa polisi memperkirakan seperti itu? Karena komputer yang ada di rumah itu setelah diperiksa ada kayak data yang menunjukkan bahwa komputernya ini sempat dipakai pada pukul 1:18 di subuh hari dan juga di pukul 10 pagi. Udah gitu setelah tanya ke tetangga yang lain juga sempat bilang kalau mereka itu sempat mendengar suara yang aneh di malam hari pukul 11 sampai 12-an dan suara aneh itu juga terus berlanjut bahkan hingga pukul 10 pagi. Tapi tentunya tangganya ya nggak ngira itu suara yang mencurigakan karena mungkin lagi ada apa gitu untuk merayakan tahun baru gitu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah pelakunya itu nggak cuman kayak menghabiskan waktu menggunakan komputer. Bahkan pelakunya itu diperkirakan meminum 4 teh barley yang ada di rumah itu dan juga 4 es krim yang ada di rumah itu. Dan bahkan yang lebih mengagetkan lagi adalah pelakunya itu sempat membuang kotorannya di rumah itu dan gak disiram. Jadi kotorannya itu masih ditinggalkan di rumah itu. By the way, ini sedikit berbeda ceritanya. Tapi salah satu profiler di Korea, dulu itu aku sempat kayak nonton dokumenter gitu ya. Profiler di Korea itu bilang bahwa dulu pelaku-pelaku di Korea itu ada kepercayaan kalau mereka buang air besar di tempat mereka membunuh seseorang, itu mereka percaya bahwa mereka itu nggak bakal ketangkap gitu. Tapi nggak tahu apakah ini juga berlaku di Jepang atau gimana. Tapi dulu kayak gitu. Tapi sekarang karena udah ada kemampuan forensik, ya tentunya pelaku udah nggak lagi berak di tempat itu. Tapi di tahun 2000 ini masih terjadi kayaknya. Dan nggak cuman itu, bahkan pelakunya ini diperkirakan sempat menggunakan obat-obatan kayak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu, karena waktu dia membunuh 4 orang ini sempat terjadi kayak pertengkaran fisik ya toh. Dan mungkin dia juga terkena sedikit luka dan dia mengobati dirinya sendiri menggunakan obat yang ada di rumah itu. Tentunya pelaku juga mengambil beberapa uang, mengacak-acak rumahnya kayak laci gitu, itu semua diacak-acak. Dan yang bikin lebih speechless lagi adalah pelaku ini meninggalkan cukup banyak barang-barangnya. Kayak pisau, syal, tas pinggang,
jaket, topi, sarung tangan, 2 sapu tangan dan juga parfum. Tapi meskipun barangnya itu sebanyak ini dan juga polisi menemukan banyak banget sidik jari, polisi nggak berhasil menemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama. Bahkan polisi kan juga menemukan tainya ya toh. Jadi coba dicek dari DNA dan juga udah dicocokkan dengan lebih dari 10.000 orang, bahkan dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Kepolisian Jepang itu nggak berhasil menemukan pelakunya ataupun seseorang yang DNA-nya itu sama. Tapi satu hal yang bisa disimpulkan dari DNA-nya, kemungkinan besar ini orang adalah seseorang yang memiliki DNA Asia Timur dan juga Eropa. Jadi kayak campuran. Lebih tepatnya ayahnya itu diperkirakan orang Asia Timur, sedangkan ibunya itu orang Eropa Selatan. Dan kepolisian Jepang pun sebenarnya nggak nyerah, Rek. Kan mereka nemukan barang-barang milik pelaku toh. Ini coba ditanyain gitu loh ke toko-toko yang jual. Ingat nggak orang yang beli ini? Tapi masalahnya kayak baju, shawl, sapu tangan, yang beli kan nggak cuma 1 orang 2 orang ya toh. Misalnya barang branded yang mahal gitu ya, misalnya kayak mobil Lamborghini, mungkin nggak banyak yang beli. Tapi kalau barang-barang kayak gini, yang beli kan ya banyak banget. Dan juga ini tahun 2000-an, pembayaran pun nggak digital. Sehingga barang-barang yang ditemukan pun tidak memberikan kayak petunjuk yang membantu kepolisian dalam mencari pelakunya. Sekarang Polo juga tak jelaskan apa perkiraan dari kepolisian Jepang bagaimana pelaku masuk ke dalam rumah itu dan bagaimana kejadiannya. Diperkirakan di dekat rumah Miyazawa ini ada satu taman dan dari taman itu ada satu pohon yang bisa dinaikin untuk menggapai jendela lantai 2 di rumah itu. Dan melalui jendela itu diperkirakan pelakunya itu masuk ke toilet rumah itu. Dari situ diperkirakan pelakunya ini masuk ke kamarnya Rei dan mencekik hingga Rei meninggal terlebih dahulu. Dan kemungkinan besar ayahnya itu sempat mendengar suara aneh dan langsung lari ke lantai atas. Tetapi saat pelakunya ini bertemu dengan si ayah, diduga mereka itu sempat bertengkar. Tapi di situ pelaku mengeluarkan pisau yang udah disiapkan dan ini langsung ditancapkan ke kepala si ayah. Dikarenakan itu pisaunya patah, jadi pecahannya itu masuk di kepalanya sedangkan sisanya itu cuman gagang sama retaan-retaannya itu. Dan ini digunakan untuk membunuh si istri yang berada di kamar utama. Dan setelah itu si pelaku itu pergi ke dapur ngambil pisau lain untuk membunuh si Nina. Dan pisaunya ini pun digunakan begitu brutal sampai pisaunya bengkok. Padahal Nina itu masih berusia 8 tahun. Tapi satu hal yang pasti diperkirakan pelakunya ini adalah seseorang yang tidak kenal dengan keluarga korban. Karena kalau kenal biasanya pelaku itu bakal masuk lewat pintu depan karena halo boleh masuk nggak? Pintunya bakal dibukakan ya toh. Tapi kalau orang nggak kenal biasanya itu mereka harus masuk dari jendela ataupun pintu belakang. Polisi juga menemukan jejak kaki dari pelaku sebenarnya. Pelaku menggunakan sepatu bermerek Schlesinger, aku nggak tahu bacanya gimana, yang berukuran 27,5 cm. Ini kalau di ukuran Eropa kayaknya sekitar 44-45 mungkin ukurannya. Atau 43. 44 kayaknya, 44-45 kayaknya. Ini merupakan sepatu buatan Korea yang nggak dijual di Jepang. Sehingga kepolisian Jepang pun sempat menanyakan apakah tahu siapa yang menggunakan sepatu ini ke kepolisian Korea. Tapi yuk terlalu banyak ya toh, sehingga kepolisian juga kesusahan untuk menangkap. Tapi aku pikir ini tiba-tiba merinding sendiri yo. Karena pelaku juga meninggalkan tahi dan berdasarkan profiler Korea, ini merupakan satu pattern yang dilakukan oleh pembunuh-pembunuh di Korea. Jangan-jangan ini pelaku orang Korea. Ini jangan-jangan, ini benar-benar cuma estimasiku di saat rekaman ini, Rek. Lanjut lagi, dan tadi kan aku bilang ada tas pinggang yang ditemukan ya toh. Dan di dalam tas pinggang itu ditemukanlah pasir yang terkesan ini kayak pasir dari gurun Mojave di California, Amerika. Nah, sehingga polisi itu sempat ngira kalau pelakunya itu bukan orang Asia, tapi setelah dicek DNA-nya, barulah polisi tahu kalau ini adalah orang campuran seperti yang udah aku sampaikan tadi. Dan selama bertahun-tahun kepolisian Jepang itu katanya terus mencari pelakunya, bahkan udah dicocokkan hingga dengan 1,3 juta orang, tapi masih belum bisa nemu. Dan polisi pun terus melakukan investigasi apa ada pelaku yang memiliki motif karena ekonomi, motif dendam, motif cinta, ataupun ya berbagai motif itu udah coba dicari. Tapi polisi juga nggak berhasil menemukan
pelaku ataupun seseorang yang mencurigakan. Dan di tahun 2009, si ayah dari si suami ini yang bernama Bapak Yoshiyuki itu terus-menerus mengawal kasus ini biar kasusnya itu nggak terpendam gitu. Bahkan si kakeknya ini juga menjadi ketua dari sebuah kelompok bernama Soranokai yang merupakan sebuah asosiasi keluarga dari korban pembunuhan yang dibentuk oleh keluarga-keluarga yang kasusnya itu masih belum terpecahkan. Jadi kayaknya Jepang sama Korea itu memiliki satu peraturan yang dulunya itu ada, yaitu kasus apapun itu kayak ada masa kadaluarsanya. Kalau udah lewat itu, kasusnya itu kayak ditutup dan pelakunya nggak bisa dihukum. Tapi asosiasi ini terus berusaha agar undang-undangnya direvisi. Berkat perjuangan asosiasi ini, akhirnya di bulan April tahun 2010, undang-undangnya diubah. Namun sayangnya, kakek bernama Yoshiyuki ini akhirnya meninggal di tahun 2012 di usia 84 tahun diakibatkan pneumonia. Dan setelah Bapak Yoshiyuki ini meninggal, si istrinya itu juga masih terus menunggu kabar dari kepolisian. Jadi setiap kali ada telepon masuk ke rumah mereka, si ibunya itu mesti ngangkat secepat mungkin, berharap ada kabar dari kepolisian. Dikabarkan hingga tahun 2021, Ibu Setsuko ini, istrinya dari Bapak Yoshiyuki ini, itu terus mengangkat telepon dan jumlah telepon yang diangkat sama ibu ini mencapai angka 7.000. Tetapi panggilan yang paling ditunggu-tunggu itu katanya masih belum datang. Dan di tahun 2019 itu sempat terjadi sebuah pembunuhan di Filipina yang taktik ataupun caranya itu lumayan mirip gitu. Tapi pakai sapu tangan untuk menghindari sidik jarinya agar nggak ketahuan. Tapi sapu tangan yang digunakan itu ternyata ketinggalan. Jadi pelakunya itu udah pakai sapu tangan agar sidik jarinya itu nggak tertinggal. Tapi sarung tangannya ketinggalan. Dan diakibatkan itu akhirnya kepolisian Jepang juga sempat melakukan kayak tanya-tanya kepada orang-orang Filipina yang tinggal di Jepang, tapi tentunya tidak membuahkan hasil. Dan bahkan katanya kepolisian Jepang itu siap memberikan uang 20 juta yen atau senilai 2,1 miliar kalau seseorang ada yang tahu informasi berhubungan dengan kejadian ini. Jadi kejadiannya sampai di sini. Tapi satu hal yang Isa tak sampaikan kepada Polo-Polo adalah keamanan yang kita rasakan saat ini dan juga kita nikmati saat ini merupakan sebuah pengorbanan dari korban-korban yang udah meninggal terlebih dahulu. Ini nggak bisa dipungkiri, juga merupakan sebuah buah dari pengorbanan keluarga-keluarga yang setelah meninggal pun mereka nggak berhenti di situ. Keluarga-keluarga korban itu terus berusaha agar tempat yang kita hidupin ini bisa lebih aman lagi dan menjadi tempat yang lebih baik buat masa depan kita. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video